لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bersama saya Hujaimah SPD dari MAN 1 Lombok Timur dalam materi PKN kelas 10 KD 1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Selamat bergabung. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa akan dapat menjelaskan pengertian kekuasaan. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam kekuasaan. Yang ketiga, menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk materi pertama, kita akan membahas macam-macam kekuasaan negara. Tetapi sebelumnya, kita lihat dulu pengertian kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kita lihat pembagian kekuasaan menurut ahli. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya kita bahas pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang sering dikenal dengan teori trias politika. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke, di mana kekuasaan federatif yang dikemukakan oleh John Locke sudah tertuang dalam kekuasaan eksekutif yang dikemukakan oleh Montesquieu. Sementara kekuasaan mengadili berdiri sendiri yang dimasukkan dalam kekuasaan yudikatif oleh Montesquieu. Selanjutnya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, kemudian yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Satu persatu pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama, secara horizontal.
Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Namun, setelah adanya perubahan, terbagi menjadi 6 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, yang kekuasaan ini dipegang oleh MPR yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara, di mana kekuasaan ini dipegang oleh Presiden seperti yang ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, di mana kekuasaan ini dipegang oleh DPR seperti yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, kekuasaan yudikatif, disebut juga kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan, di mana kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seperti yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di mana kekuasaan ini dipegang oleh BPK seperti yang ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, di mana kekuasaan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23D. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, di mana pembagian kekuasaan ini terjadi antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita akan membahas kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang pertama kita lihat adalah kewenangan Presiden sebagai kepala negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, diatur dalam pasal 10. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diatur dalam pasal 11 ayat 1. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diatur dalam pasal 11 ayat 2. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya, diatur dalam pasal 12.
Yang kelima, mengangkat duta dan konsul, di mana dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, diatur dalam pasal 13 ayat 1 dan 2. Yang keenam, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, diatur dalam pasal 13 ayat 3. Yang ketujuh, memberi grasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, diatur dalam pasal 14 ayat 1. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, diatur dalam pasal 14 ayat 2. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang, diatur dalam pasal 15. Selanjutnya kita lihat kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan diatur dalam pasal 14 ayat 1. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, diatur dalam pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah, diatur dalam pasal 5 ayat 2. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, ditegaskan dalam pasal 16. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, ditegaskan dalam pasal 17 ayat 2. Keenam, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat serta mengesahkan rancangan undang-undang, ditegaskan dalam pasal 20 ayat 2 dan ayat 4. Yang ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa, ditegaskan dalam pasal 22 ayat 1. Kedelapan, mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, ditegaskan dalam pasal 23 ayat 2. 9. Meresmikan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, ditegaskan dalam pasal 23F ayat 1. 10. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, ditegaskan dalam pasal 24A ayat 3. 11. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditegaskan dalam pasal 24B ayat 3. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه
للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sambung di lain waktu. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keberkahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.